Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, ikhwatu fiddin, saudara-saudari hafizakumullah wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang atas berkat rahmat, inayah dan taufiknya Allah pertemuan kita kembali dalam pembahasan kitab Adab al-Alim wal Muta'allim milik Haji Hasyim Asy'ari rahimahullah. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan bab kedua dari kitab Adab al-Alim wal Muta'allim yang berhubungan dengan adab penuntut ilmu bagi dirinya sendiri, yang mana pada pembahasan yang lalu telah kita bahas 6 adab tentang adab para penuntut ilmu. Nah, insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan adab ke-7, ke-8, ke-9 dan ke-10 biidznillah taala. Kita bacakan ucapan beliau rahimahullah. Qala al-mu'allif rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi ulumi fid dharain. As-sabi'. Adab ke-7 bagi para penuntut ilmu. An yu'akhidha nafsahu bil wara' wal ihtiyat fi jami'i sya'nihi wa yataharral halal min fi ta'amihi wa syarabihi wa libasihi wa maskanihi. Selayaknya bagi penuntut ilmu itu dia mengambil bagi dirinya, untuk dirinya, tidak yu'akhid ya, tetapi an ya'khud ya. Selayaknya dia menjadikan nafsahu bagi dirinya tadi bil waro', memiliki sifat waro', wal ihtiyat, menjaga dirinya dari hal-hal yang syubhat di dalamnya, fi jami' sya'nihi, dalam segala perkaranya, wa yataharral halal, dan menjaga untuk selalu makan yang halal, fi ta'amihi, dari makanannya, wa syarabihi, dari minumannya, wa libasihi, dari pakaiannya, wa maskanihi, dan tempat tinggalnya. Seorang penuntut ilmu selayaknya selalu makan dari makanan yang halal. Kalau tidak ada, sebaiknya mereka tidak makan dari hal yang haram. Sebagaimana istri-istri para ulama salaf mengatakan, fa inna nasbir 'alal ju' wa la nasbir 'alan nar. Kita bisa sabar di atas kelaparan, tapi kita tidak bisa sabar di atas api neraka. Ya. Sekarang penuntut ilmu tidak sedikit yang ketika berucap subhanallah terlihat sebagaimana orang alim, ulama, tetapi ketika mereka berhubungan dengan harta dunia, berhutang tidak membayar misalkan, membeli tidak membayar, ya, mengambil harta orang, maka bagaimana ilmu tersebut bisa berkah? Ya. Para ulama terdahulu bersungguh-sungguh dalam mencari hal-hal yang halal. Lebih baik mereka kelaparan dibanding mereka makan dari hal yang haram. Tetapi tidak dengan di zaman kita sekarang. Wa fi jami'i ma yahtaju ilaihi liyastanira qalbuhu, dan hal-hal yang berhubungan yang dia butuhkan. Ya, apa saja yang dia butuhkan selanjutnya dia cari dari hal yang halal agar hatinya dapat bersinar. Ya, hati para ulama adalah hati yang suci. Hatinya bersinar karena mereka menjauhkan dari hal-hal yang syubhat, yang makruh mereka jauhkan. Bahkan mereka lebih baik tidak makan sebagaimana di awal tadi dibanding mereka makan dari hal yang tidak jelas. Wa yasluhu liqubulil ilm, supaya mudah untuk menerima ilmu. Wa nuruhu wan naf'u bihi, agar hatinya tadi, ya, ilmunya tadi bisa memberikan cahaya bagi dirinya dan bermanfaat bagi dirinya. Wa yanbaghi lahu an yasta'mila rukhas fi mawadhihi indal hajah. Selayaknya seseorang penuntut ilmu menggunakan rukhas, yaitu kemudahan dalam syariat ketika ada hajat, kebutuhan. Ya. Wal hajah ilaiha, dia memang butuh untuk menggunakan rukhsah, kemudahan dalam syariat, maka dia gunakan. Wa wujudu sababi, ketika ada sebab yang mengharuskan dia menggunakan, dia tidak masalah dia gunakan. Fa innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasahu kama yuhib an tu'ta azaimah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala suka seseorang mengambil rukhsahnya, kemudahan-kemudahan dalam syariat, ya, ketika itu memang kemudahan yang diperbolehkan dalam syariat, sebagaimana Allah juga suka ketika seorang ini bersungguh-sungguh dalam melakukan perintah-perintahnya. Ya, terkadang penuntut ilmu ini mengambil rukhos, mengambil kemudahan-kemudahan dalam syariat yang sebenarnya bukan kemudahan yang hakiki. Ketika ada hajat maka diperbolehkan misalnya.
Ya tidak perlu disebutkan di sini. Ada beberapa hal-hal yang para ulama mengatakan boleh melakukan hal tersebut ketika dia butuh. Ya, karena penuntut ilmu tahu sehingga dia menggunakan dengan seenaknya. Tidak seperti itu. Ya, ada hal-hal yang digariskan oleh para ulama. Kalau kita memang tidak butuh, maka kita tidak menggunakan rukhsah tersebut. As-samin, yang ke-8, an yuqallil isti'malul mata'im allati hiya min asbabil balada. Selayaknya yang ke-8 bagi penuntut ilmu adalah menyedikitkan, yaitu mengurangi menggunakan makanan-makanan yang bisa menyebabkan asbabul balada. Min asbabil balada bisa menyebabkan seseorang menjadi bodoh. Wa dhafil hawas, dan mengurangi kepekaan seseorang, katufah al-khamid, seperti makan apel yang kecut. Ini tentu di zaman beliau ya. Beliau tidak salah mengambil dari kitabnya kitab Ta'lim wal Muta'allim milik Imam Darnuji yang beliau gunakan ini. Wallahu a'lam. Makanan-makanan yang bisa menyebabkan kebodohan seperti makan apel kecut. Ya bisa jadi di zaman dahulu sudah dilakukan penelitian tentang hal ini, tetapi di zaman sekarang wallahu a'lam hal ini tidak berpengaruh kepada akal. Wal baqala, dan semua hal-hal yang bisa dimakan yang kecut-kecut tadi. Wasyurbul khol, yaitu makan cuka. Ya repot juga. Ya di zaman sekarang ada pempek misalkan. Repot, ada cuka di situ. Wallahu a'lam. Wa kadzalika ma yukthiru isti'maluhu al-bulgham al-muballadah lidhihan. Atau juga dengan menggunakan dahak yang bisa membuat pikiran menjadi dungu. Al-muthqilil badan ka kasratil alban was samak, yang bisa memberatkan badan menjadi berat seperti minum susu dan makan ikan, wa asbah dzalik, dan yang semisalnya. Allahu a'lam. Ya, padahal ikan disebutkan bisa menambah kecerdasan malah di zaman sekarang. Wa yanbaghi an yajtaniba ma yurithu nisyan bil khasiyah ka akli athari as-sawril fa'ar. Ya, selayaknya dia menjauhkan dirinya dari hal-hal yang bisa menjadikan orang ini menjadi pelupa. Khasiatnya bisa menjadi lupa, seperti makan bekas-bekas tikus. Ada tikus mungkin udah menggigit satu makanan, dia selain tidak memakannya karena itu bisa menjadikan seorang ini lupa. Wallahu a'lam. Wa qira'atul alwah al-kubur, atau membaca tulisan-tulisan yang ada di kubur. Wa dukhul baina jamalain, atau masuk di antara dua onta. Al-makturaini, yang lagi jalan. Ada dua onta lagi jalan kanan dan kiri, kita masuk di tengahnya. Itu selain tidak dilakukan menurut beliau rahimahullah. Wa ilqa'il kumal al-hayyan, atau melemparkan kutu yang masih hidup, itu bisa menjadikan banyak lupa. Wallahu a'lam tentang hal ini. Ya, bisa jadi ini ijtihad dalam kitab Ta'lim wal Muta'allim. Wattasi, yang ke-9, an yuqallil naumahu ma lam yalhaqhu dararun fi badanihi wa dhihni. Selayaknya seseorang ini menyedikitkan tidur selama tidak membahayakan badan dan pikirannya. Wala yazidu fi naumihi fil yawmi wal laila ala 8 sa'atin wa huwa thuluthuz zaman. Selain seseorang tidak lebih tidurnya lebih dari 8 jam. 8 jam itu sudah sepertiga harinya. Fa in ihtamalaha lahu aqalla minha fa'al. Kalau seseorang ini mampu untuk menyedikitkan kurang dari 8 jam, maka lakukan selama tidak membahayakan badan dan pikirannya. Wala ba'sa an yartah. Tidak masalah dia untuk santai-santai, yartah nafsahu, hatinya supaya tenang, dia jalan-jalan supaya hatinya tenang, wa qalbahu wa dhihnahu wa basarahu. Tidak masalah dia jalan-jalan supaya untuk tenang dirinya, hatinya, pikirannya, pandangannya mungkin sumpek kayak ngelihat kitab terus, misalkan belajar terus, pikirannya sudah pusing, ya dia jalan-jalan tidak masalah. Idza kalla syai' min dzalika wa dha'afa bitanazzuh wa tafarruj fi mutanazzihat bihaitsu ya'udu ila halihi wa la yudhayyi alaihi. Tidak masalah dia jalan-jalan, ya kalau dia capek, dia bosan, ya manusia ada futurnya, sebagaimana Nabi menyebutkan tentang hal tersebut. Tetapi ketika futurnya diarahkan kepada hal yang baik, maka itu menjadi
baik. Dia jalan-jalan untuk ya memulihkan pikirannya, hatinya, pandangannya, ya pikirannya dengan tenang. Selama bukan tempat rekreasi ya fit tanazzuh bihaitsu ya'udu ila halihi wala yudhayyi alaih. Dia rekreasi ke tempat rekreasi yang halal, bukan dia jalan ke tempat yang diharamkan. Ya. Selainnya dia mengarah kepada hal-hal yang mubah, minimal mubah. Kalau ada yang lebih dari mubah, yang sunnah misalkan, tidak masalah. Ya, selama tidak la yudhayyi alaihi, tidak membuang-buang waktunya, sesuai dengan kadarnya saja. Wal ashir, yang ke-10. An yatruk ashirah isyrah fa inna tarkahu min ahammi ma yanbaghi li talabil ilmi. Meninggalkan banyak bergaul dengan keluarga. Ya, kenapa diperintahkan untuk meninggalkan bergaul dengan keluarga? Karena ahammu yanbaghi li talabil ilmi la siyama li ghairil jins khususan in kathura la'buhu wa qalat fikratuhu. Karena selain penuntut ilmu itu tidak duduk dengan orang yang tidak satu tujuan. Li ghairil jins, bukan satu tujuan, bukan sekufu istilahnya. Ya, penuntut ilmu duduk dengan penuntut ilmu selayaknya demikian. Kenapa? In kathura la'buhu wa qalat fikratuhu. Karena bisa jadi kalau tidak satu tujuan, dia akan banyak bermain dan kurang untuk berpikir. Biasanya dia duduk dengan para penuntut ilmu, dilatih otaknya untuk memahami 1-2 nas misalkan. Duduk sama orang-orang biasa tidak dilatih, sehingga akan kurang tajam pemikirannya. Fa inna tiba surraq, karena tabiat seseorang ini, watak seseorang ini akan mencuri. Kita duduk sama penuntut ilmu, kita akan semangat terus menuntut ilmu. Tapi ketika kita duduk dengan orang-orang yang tidak benar, akan ikut kebiasaan tersebut. Bisa jadi bukan kita yang mewarnai, tapi kita yang diwarnai. Wa afatul isyrah, ya, asyirah atau isyrah, ya. Karena penyakit banyak kumpul dengan kawan, dengan keluarga yang tidak sukufu tadi, diaul umur, akan menyia-nyiakan umur, bi ghairi faidah, tanpa ada faedah. Wa dhihabuddin, bisa jadi agamanya pun akan hilang. Idza kana ma'a ghairi ahlihi, kalau bukan dengan orang yang memiliki agama. Dia duduk sama orang-orang pelaku maksiat, akan ikut. Pertama mungkin cuma duduk ditawari bermaksiat terus sampai terjadi, dan dia bisa jadi menjadi pakarnya maksiat. Fa in ihtaja ila man yashibuhu falyakun sahiban salihan dayyinan. Kalau dia butuh penuntut ilmu tadi butuh ada teman yang membarenginya, maka carilah teman yang soleh. Dayyinan, memiliki agama, berpegang kepada agama, taqiyan, bertakwa kepada Allah SWT, waro'an, memiliki sifat waro', zakiyan, bersih hatinya, kathirul khair, banyak melakukan kebaikan, wa qalilus syarr, sedikit melakukan maksiat, wa husnul muru'ah, wa hasunal muru'ah, dan wibawanya baik. Jangan cari teman yang wibawanya buruk, bisa jadi ikut hilang muru'ah kita. Wa qalilul mamarah, sedikit berdebat. Inna siya dzakkara wa in dzakara a'ana. Kalau penuntut ilmu tadi ini lupa, dia akan diingatkan oleh temannya tadi. Kamu jangan begini, ini tidak boleh. Kalau diingatkan teman tadi, dia akan menolong kita. Ya. Demikianlah selayaknya bagi penuntut ilmu memiliki 10 adab yang telah disebutkan oleh Kiai Haji Syekh Masyari rahimahullah. Adab yang tanda Allah SWT, ada salahnya karena kurang ilmu yang saya miliki. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.